Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik Rahmawati. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang berjudul Analisa Perancangan Sistem Informasi Penjualan Buku. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu ada Alia Nur Fadilah, Anton, Cynthia Devitriani, Lisa Carmila, dan saya sendiri Titik Rahmawati dan Wida Handini. Bab 1 di sini ada latar belakang. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat sesuai dengan kebutuhan sistem di setiap aspek sangat penting bagi kehidupan kita. Saat ini sudah menjadi kebutuhan bahwa teknologi informasi dapat memberi kemudahan dalam mencari informasi yang diinginkan. Dalam dunia bisnis, penjualan merupakan bagian yang sangat penting, sehingga banyak cara yang ditempuh untuk memperbaiki sistem penjualan yang ada. Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, banyak sekali perusahaan-perusahaan maupun badan usaha yang memperbaiki sistem penjualan dengan menggunakan teknologi. Masalah yang biasanya dihadapi penjualan buku adalah sistem pencatatan yang masih manual. Kurangnya pemasaran dan kurangnya suatu inovasi dalam menjual produk membutuhkan suatu sistem informasi yang dapat melayani konsumen dengan baik, mencatat hasil penjualan dengan memasarkan produknya lebih luas lagi dan tertata dengan rapih. Bisnis online di Indonesia berkembang sangat pesat, salah satunya melalui belanja online. Belanja online atau e-commerce adalah suatu cara berbelanja melalui alat komunikasi elektronik atau jejaring sosial yang digunakan untuk transaksi jual beli di mana pembeli tidak perlu repot pergi ke toko untuk melihat dan membeli apa yang diinginkan. Cukup melihat melalui web untuk lihat apa yang mereka inginkan dan kemudian pesan. Lalu transfer uang sesuai dengan produk yang dipilih, dan kemudian produk akan dikirim ke rumah Anda oleh toko online. Di sini ada permasalahan yang ada selama ini, yaitu belum adanya media alternatif. Jadi untuk melakukan pembelian buku, pelanggan harus datang langsung ke toko. Lalu ada sulitnya masyarakat memperoleh informasi tentang buku yang tersedia di toko, dan kemudian tidak adanya informasi tentang letak atau lokasi toko. Lalu ada metode pengembangan software. Metode waterfall merupakan metode pengembangan tradisional. Metode waterfall memiliki 5 tahapan proses, diantaranya menganalisa persyaratan, membuat desain, menerapkan, pengujian, menggunakan pada proyek, dan pemeliharaan. Konsep dari metode waterfall ini adalah pengerjaan yang dilakukan secara tertata, berurutan, atau secara linear. Sederhananya, jika langkah 1 belum dikerjakan, maka langkah selanjutnya pun tidak bisa dikerjakan. Metode ini dianggap kurang fleksibel ketika pembuatan proyek terjadi perubahan atau kesalahan. Maka segala proses dan tahapan harus dimulai dari awal. Lalu ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun dalam penelitian ini, kami melakukan pengumpulan data melalui cara observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Atau secara sederhana, observasi adalah pengamatan langsung di lapangan. Dan pada kasus penelitian saat ini adalah penjualan buku secara online. Penelitian saat ini observasi dilakukan dengan datang langsung dan melihat langsung pada salah satu toko penjualan buku, mengamati penjualan di sana dan mencatat kendala dan permasalahan yang terjadi di sana. Kendala pada waktu dan jarak. Dengan datang langsung ke toko, pembeli mengeluhkan perihal waktu dan jarak dari rumah mereka ke toko yang dituju lumayan jauh dan memakan waktu. Konsumen mencari toko dengan harga jual yang lebih murah dan kualitas yang bagus. Deskripsi produk atau service. Sistem yang kami rancang merupakan sistem yang bergerak di bidang penjualan buku secara online. Website ini juga dapat mempermudah kita dalam memilih buku yang sedang dicari. Bisa membeli buku-buku yang Anda inginkan tanpa hanya membuka website. E-commerce adalah segala perdagangan yang prosesnya dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi dalam bentuk jaringan internet. E-commerce biasanya dijalankan dari komputer, laptop, tablet, dan berbagai jenis gadget lainnya. Website toko buku adalah salah satu tempat belanja buku online yang dibangun untuk menjual produk-produk berupa buku dan sejenisnya. Terima kasih, mungkin untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Devitriani Suryadi dengan NIM 12200710. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan dari pembuatan sistem informasi penjualan ini sebagai berikut. Yang pertama, sangat mudah memilih buku yang Anda cari berdasarkan kategori. Yang kedua, memudahkan Anda untuk mencari buku sesuai keinginan Anda. Yang ketiga, Anda dapat melihat review dari pembeli sebelumnya.
Yang keempat, di kolom informasi tambahan, Anda dapat melihat rincian dari buku-buku yang kami jual, dari ukuran, pengarang, penerbit, dan tahun pembuatan. Yang kelima, kami akan selalu berusaha memberikan pelayanan yang cepat dan murah untuk pecinta buku di tanah air. Website toko buku ini dapat dikunjungi oleh siapa saja, baik muda maupun tua, untuk mencari dan membeli buku-buku yang Anda inginkan tanpa harus keluar rumah. Anda hanya membuka website kami dan bisa Anda pesan langsung buku-buku yang ada di katalog kami. Kami siap antar ke tempat Anda. Kami sebagai salah satu bursa buku murah dan terlengkap di Indonesia akan memberikan pengalaman belanja online Anda dengan cepat, mudah, layanan ramah, dan bergaransi 100% uang kembali. Nah, selanjutnya ada perencanaan aktivitas secara global. Di sini yang pertama ada analisa perancangan, yaitu jumlah harinya selama 7 hari. Yang kedua ada desain sistem 7 hari. Yang ketiga program sistem 14 hari. Yang keempat dokumentasi 2 hari. Yang kelima administrasi 2 hari. Dan yang terakhir ada meeting 14 hari. Jadi jumlah totalnya ada 46 hari. Selanjutnya bab 2, di sini ada analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan penjualan buku secara online adalah adanya efektivitas untuk mengakses semua kebutuhan seperti 1. Mempermudah pelanggan dalam pengecekan ketersediaan buku. Yang kedua, mempermudah pemesanan barang dengan jarak jauh atau online. Yang ketiga, membantu penjual dalam pembuatan laporan pendapatan. Yang keempat, membantu dalam pengelolaan kategori buku, stok buku, katalog buku, dan data pembelian buku. Di sini ada kebutuhan pengguna, terdapat 2 aktor yang saling berinteraksi dalam ruang lingkup sistem, yaitu admin dan user. Di sini yang pertama ada admin. Admin di sini halaman login dengan cara input username dan password, kemudian halaman menambah stok buku, kemudian halaman menambah buku baru, halaman status transaksi, halaman histori pengiriman, halaman logout. Kemudian ada user. Di sini halaman login dengan cara input username dan password. B. Dapat melihat halaman katalog. C. Dapat melihat halaman kategori. D. Dapat melihat halaman keranjang. E. Dapat melihat halaman stok. F. Dapat melihat halaman pembelian. G. Dapat melihat halaman tujuan pengiriman. Dan yang terakhir, halaman logout. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan sistem. Di sini A. Untuk mengakses sistem, para pengguna harus login terlebih dahulu dengan cara memasukkan username dan password. B. Sistem dapat menyimpan data yang telah diinputkan di database. Dan C. Setelah selesai menggunakan aplikasi berbasis web, pengguna harus logout untuk menjaga keamanan privasi. Kemudian pada halaman IRD terdapat customer. Pada customer terdapat ID customer, nama customer, email customer, dan password customer. Kemudian melihat pada buku. Di buku terdapat ID buku, ID katalog, ID kategori, judul, pengarang, penerbit, hal, gambar, harga, deskripsi, tanggal, dan tanggal edit. Pada buku terdapat 2 kategori, yaitu pada kategori terdapat ID kategori dan kategori. Kemudian ada stok, terdapat ID stok, dan ID buku. Kemudian melihat katalog. Pada katalog terdapat ID katalog, ID kategori, dan katalog. Kemudian memasukkan kepada keranjang. Pada keranjang terdapat ID keranjang, kode beli, ID customer, ID buku, KITY, harga, total bayar, KITY total, dan status beli. Kemudian membeli sama dengan pembelian. Pada pembelian terdapat ID beli, kode beli, ID customer, ID buku, KITY, harga, total bayar, dan KITY total. Kemudian kita input provinsi. Pada provinsi terdapat ID provinsi dan tarif. Kemudian memasukkan kota tujuan. Kota tujuan terdapat ID tujuan, kode beli, nama penerima, provinsi, kabupaten, kecamatan, kode pos, desa, RW, RT, nomor rumah, nomor telepon, dan tarif.
kemudian selesai. Selanjutnya ada LRS. Pada LRS terdapat customer. Pada customer terdapat ID customer, nama customer, email customer, dan password customer. Kemudian pada tabel buku terdapat ID buku, ID katalog, ID kategori, judul, pengarang, penerbit, hal, gambar, harga, deskripsi, tanggal, dan tanggal edit. Pada buku terdapat dua cabang ya. Pertama ada kategori dan stok. Pada kategori terdapat ID kategori, pada stok terdapat ID stok, dan ID buku. Kemudian buku terdapat katalog. Katalog terdapat ID katalog, ID kategori, dan katalog. Kemudian kepada keranjang. Pada keranjang terdapat ID keranjang, kode beli, ID customer, ID buku, KITY, harga, total bayar, KITY total, status beli. Kemudian pada pembelian terdapat ID beli, kode beli, ID customer, ID buku, KITY, harga, total bayar, KITY total. Kemudian memilih provinsi. Terdapat ID provinsi, dan tarif. Kemudian tujuan. Pada tujuan terdapat ID tujuan, kode beli, nama penerima, provinsi, kabupaten, kecamatan, kode pos, desa, RT, RW, nomor rumah, nomor telepon, dan tarif. Kemudian selesai. Kode beli, ID customer, KITY total bayar, tanggal order, status beli, dan status pengiriman. Kemudian spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan proses sistem. Adapun spesifikasi file yang penulis gunakan dalam perancang informasi penjualan buku online adalah sebagai berikut. Baik, di sini akan dijelaskan oleh saya, Lisa Carmila. Saya akan menjelaskan spesifikasi file customer. Nama filenya, di sini ada tabel customer, akronim filenya customer MYD, fungsi filenya untuk menyimpan data customer, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya hard disk, panjang recordnya 131, kunci filenya ID customer, softwarenya MySQL. Yang kedua ada spesifikasi file buku, nama filenya tabel buku, akronim filenya buku MYD, fungsi filenya untuk menyimpan data buku. Tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya hard disk, panjang recordnya 638, kunci filenya ID buku, softwarenya MySQL. Yang ketiga ada spesifikasi file katalog, nama filenya tabel katalog, akronim filenya katalog MYD, fungsi filenya untuk menyimpan data buku, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya hard disk, panjang recordnya 72, kunci filenya ID katalog, softwarenya MySQL. Yang keempat ada spesifikasi file kategori, nama filenya tabel kategori, akronim filenya kategori MYD, fungsi filenya untuk menyimpan data kategori, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya hard disk, panjang recordnya 51, kunci filenya ID kategori, softwarenya MySQL. Yang kelima ada spesifikasi file keranjang, nama filenya tabel keranjang, akronim filenya keranjang MYD, fungsi filenya untuk menyimpan data pesanan buku, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya hard disk, panjang recordnya 192, kunci filenya ID keranjang, softwarenya MySQL. Yang keenam, spesifikasi file stok, nama filenya tabel stok, akronim filenya stok MYD, fungsi filenya untuk menyimpan data stok, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya hard disk, panjang recordnya 27, kunci filenya ID stok, softwarenya MySQL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Len Fadila. Yang ketujuh ada spesifikasi file pembelian. Nama file, tabel pembelian, akronim file, pembelian MYD, fungsi file untuk menyimpan data pembelian, tipe file master, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, media file hard disk, panjang record ada 203, kunci file, ID beli, softwarenya MySQL.
Yang kedelapan ada spesifikasi file provinsi, nama file tabel provinsi, akronim file provinsi MYD, fungsi file untuk mengisi tujuan, pengiriman, tipe file master, organisasi file indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya harddisk, panjang recordnya 56, kunci filenya ID provinsi, softwarenya MySQL. Selanjutnya, spesifikasi file tujuan, nama file tabel tujuan, akronim file tujuan MYD, fungsi file untuk mengantarkan pengiriman, tipe file master, organisasi file indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya harddisk, panjang recordnya 316, kunci filenya ID tujuan. Yang ke-10 ada file selesai. 10 spesifikasi file selesai. Nama filenya tabel selesai, akronim filenya selesai MYD, fungsi filenya untuk menyimpan semua data pembelian, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, media filenya harddisk, panjang record 151, kunci filenya kode beli, softwarenya MySQL. Selanjutnya ada use case diagram. Customer bisa melakukan login, lalu customer bisa melihat katalog. Setelah melihat katalog, customer bisa melihat kategori. Selanjutnya, customer bisa melihat keranjang. Setelah melihat keranjang, customer bisa melihat stok. Customer bisa melakukan pembelian, lalu bisa melihat tujuan pengiriman. Admin bisa melakukan login. Setelah itu, admin bisa menambahkan stok buku dan menambah buku baru. Admin bisa melihat status transaksi, dan admin bisa melihat pengiriman. Nah, lanjut. Di sini ada activity diagram. Di activity diagram ini ada dua orang yang saling berkaitan, yaitu antara admin dan sistem. Di sini admin bisa mulai membuka form stok buku, lalu sistem akan menampilkan form stok bukunya. Setelah itu admin juga bisa melihat status transaksi, lalu sistem akan menampilkan data sistem transaksinya. Setelah itu admin juga bisa melihat status pengiriman, lalu oleh sistem akan ditampilkan status pengirimannya dan selesai. Nah, di sini ada sequence diagram. Di sequence diagram ini ada admin, ada form transaksi, ada controller transaksi, ada detail controller, dan ada pengiriman. Nah, admin di sini bisa membuka form, lalu form transaksi akan menampilkan formnya. Nah, setelah itu admin juga bisa menginput stok buku, lalu di form transaksi, setelah menginput stok buku, admin juga bisa menginput buku baru. Lalu setelah itu bisa disimpan detail. Nah, di proses tersebut bisa melakukan perulangan, di input stok buku, input buku baru, lalu simpan detail. Nah, setelah itu admin juga bisa melihat status transaksi. Setelah itu bisa disimpan detail. Setelah proses itu selesai, lalu bisa melakukan pengiriman buku yang diorder. Bab 3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Sistem informasi penjualan buku berbasis web ini dapat disimpulkan bahwa 1. Sistem ini akan mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan buku secara online tanpa harus datang ke toko. 2. Sistem ini juga dapat membantu pengelola toko untuk menjual buku persediaannya. Yang ketiga, sistem ini juga dapat menjadikan toko buku lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Saran. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sistem informasi berbasis website yang kami bangun, terdapat beberapa saran untuk pengembangan, di antaranya 1. Laporan penjualan sebaiknya diberikan laporan laba dan laporan rugi. 2. Memberikan diskon pada setiap jumlah pengorderan yang banyak. Yang ketiga, halaman member akan lebih baik lagi jika dikasih fasilitas request buku.